persiapan menuju base camp Mandalawangi di Cijapati, Kabupaten Garut. Terpantau hujan. Padahal kita tinggal 30 menit lagi. Kalau dari sini, dari Tulung sana itu sangat dekat. Cuma karena ada arus lalu lintas yang direkayasa oleh pihak kepolisian, kita macet dan terkena dampaknya guys. Jadi kita lebih lama dari yang harusnya 30 menit menjadi 1 jam, harus muter. Setelah sekian lama akhirnya kita nyampe di base camp pendakian Gunung Mandalawangi. Ternyata di sini sepi dan kosong. Ternyata ini adalah tempat pengolahan sampah yang berada di Kabupaten Garut yang dibuat menjadi base camp pendakian Gunung Mandalawangi. Untuk melakukan pendakian dan registrasi serta penitipan motor di base camp ini, kita harus menelpon terlebih dahulu pihak base camp. Jadi selama kita menunggu pihak base camp datang setelah ditelepon, kita packing ulang karena kondisi cuacanya hujan supaya pakaian ganti, sleeping bag dan jaket tidak basah saat di perjalanan. Sebagai informasi tambahan, kita melakukan pendakian dari ketinggian 750 mdpl, sehingga elevation gain yang akan kita dapatkan adalah sekitar 750 meter lebih sampai ke puncak pertama. Berhubung sudah maghrib, jadi kita memutuskan untuk sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru kita gas ke puncak pertama. Jadi rencana kita kalau pendakian ini sampai jam 9 malam. Jadi sesampainya dimanapun jam 9 malam kita akan camp di sana. Ya, sudah siap dengan jas hujannya. Kita rehat dulu sejenak, oke? Di jam berapa ini? 18.05 kita mau berangkat dari base camp Mandalawangi Cijapati. Let's go. Saya bukan ini. Motor gitu ya. Ada motor. Kita sudah sampai di pertigaan jalan. Di sini juga ada plang. Ada plang ini. Gunung Mandalawangi kalau sampai pos 500 meter sampai puncak 1-2 kilo, camp areanya 1,8, puncak 2-3 kiloan. Kalau sampai ke puncak Pujang itu 7 kilo, lumayan. Setelah 10 menit kita sampai di pertigaan. Kalau di sini ada plang puncak, ada ke kanan, ke sana. Ada juga ke kiri. Nah, kita ambil ke kirinya, ke sana. Kalau ke sana soalnya ke perkebunan warga.
Lanjut. Oh ya, di sini sampai 10 menit ya dari base camp. Setelah pertigaan tadi, kita harus lumayan hati-hati karena jalannya licin dan di kirinya jurang. Sepertinya kita sudah sampai di Tanyakan Rindu karena lumayan terjal. Setelah melewati Tanjakan Rindu, kita sampai di pertigaan yang ke kanan kita ambil. Dan lumayan bonus landai. Kita baru saja sampai di pos 1 dengan estimasi perjalanan tadi kita 30 menit. Penanda pos 1-nya ini, pos 1 Pos Bung Belang. Kita lanjutkan perjalanan. Setelah pos 1 ini kita mendapatkan jalur yang landai, betul-betul landai seperti ini. Dan di kanan kita melihat ada perkebunan kopi. Setelah dari pos 1, 15 menit berjalan, kita melewati persimpangan antara ke kanan dan ke kiri. Ke kanan adalah untuk mengambil air atau ada aluran air ataupun penampungan air untuk bisa diambil dan dibawa untuk minum. Dan yang ke kanan sebelah kiri saya, kanan sebelah kiri, di kanan ini adalah untuk terus melaju ke puncak. Gas. Setelah dari persimpangan tadi, kita sudah bisa melihat City Light Garut. Mantap. City Light Garut sangat cerah dan Jam 19.30-an, berarti kita tadi dari pos 2 itu sekitar berapa berarti 50 menit dan sudah di persimpangan yang kedua kesekian kalinya. Di sini ada kembali untuk air bersih. Kali ini pengambilan air bersih di kanan dan ke puncak tanda panah hijau ke atas. Lanjutkan perjuangan. Jalurnya langsung terus naik kalau dari sini. Jadi kita nggak dapat bonus, terus-terusan naik sampai ke pos 2. Setelah persimpangan, kita melanjutkan perjalanan dengan bonus landai dan ternyata yang paling penting masih ada truk motor untuk ke kebun. Kita sudah di perjalanan sekitar 60 menit pas dan kita sudah sampai di camp area shelter kebun pinus. kita sedang berada di pos 2 camp area. Pinggir kita ada shelter dan juga pemandangan sangat indah sekali, City Light Garut. Jadi proses mendaki itu adalah proses kita memahami diri sendiri. Nah, berhubung keadaan fisiknya agak drop sedikit, jadi kita putuskan untuk ngecamp di pos 2 di camp area Pinus. Kita sudah bongkar-bongkar, kita langsung untuk mendirikan tenda
Dan mumpung kita juga kebagian untuk bisa menyaksikan city light. Kata-kata malam ini. Mendaki itu adalah memahami apa yang terjadi pada diri kita sendiri, memahami apa yang terjadi pada alam, trek, dan cuaca. Pagi-pagi kita sebelum summit sarapan terlebih dahulu. Kita hari ini masak nasi uduk, kemudian juga kikil bakso ikan. Kita memulai pendakian di 7.35 setelah dari Denmark ya. Kita ke puncak. Yes. Kata-kata hari ini. Apa? Oh, Kata-kata hari ini tidak ada. Yang ada bukanlah kata-kata, tapi hanya sekedar cerita. Yang berlalu, biarlah berlalu. Kita buka kata-kata yang baru. Anjay. Sedikit menemukan bonus landai setelah dari tanjakan pinus tadi. Jadi setelah jalur yang landai, kita harus berhati-hati karena di sini terdapat pohon bambu yang tergantung dan memang di atasnya ada pohon bambu ya, dan juga ada pengingat jika cuaca tidak bersahabat jangan lanjutkan pendakian. Itu remindernya. Dari pos 2 ke pos 3 kita membutuhkan waktu 38 menit. Itu lumayan cepat ya, karena kita nggak bawa apapun, cuma tektok dari pos 2. Nah, kita lanjut ke atas ke puncak sekitar 300 meter lagi. Let's go. Let's go. Verifikasi. Ada monyet 2, ibu dan anaknya. Vegetasi sudah terbuka, sedikit lagi puncak katanya. Oh iya, puncak. Puncak.
Agus, Agus. Ye, puncak. Kok tidak semangat? Bukan tidak semangat, karena capek. Apa ini namanya? Top puncak 1 1538 mdpl Gunung Mandalawangi. Dan pesannya adalah hijau gunungku, lebat hutanku, lestarikan untuk anak cucu. Iya, satu hal yang menyenangkan di Gunung Mandalawangi ini adalah sepi, dingin, tenang karena kita tidak menemukan pendaki lain ya. Bahkan kita di jalan tadi sempat bertemu dengan hewan jenis monyet bersama dengan keturunannya, yaitu anaknya yang loncat-loncat dari pohon ke pohon, sempat membuat kaget karena begitu kita lagi trekking, kresek kresek kresek, ada suara di atas kita yang berisik. Ternyata pas lihat, oh, ada 2 ekor monyet. Ya, Jalur sunyi. Begitulah kalau kita ingin mencari ketenangan, mendaki di gunung ini lumayan bisa memberikan dijadikan rekomendasi. Jadi rekomendasi di sini karena betul-betul sepi, tidak ada orang. Bahkan ini kemarin kita naik Minggu, Senin ini masih libur, masih merah. Seharusnya biasanya kalau memang gunung yang ramai itu long weekend kayak gini itu pasti rame. Bahkan gunung gede aja saya lihat di web Simaksinya sudah full untuk hari Minggu ke Senin itu. Tapi di sini kita cuma berdua. Dari base camp 1 motor, berdua. Mantap, jalur sunyi. Apalagi kalau kita bisa tembus ke puncak 2, ke puncak 3 yang paling tinggi, puncak sejatinya, dan puncak Kujang di puncak 4. Oke. Rekomendasi sekali.